Halo Rangers, kembali lagi sama gue, Asyad Ahmad di Animals Out There. Oke Rangers, apa kabarnya nih? Sekarang curah hujan makin tinggi. Apakah Rangers stop dulu naik gunung, istirahat dulu, atau tetap terobos ke gunung dengan keadaan hujan? Ada Rangers juga pasti yang enjoy dengan naik gunung dengan curah hujan yang tinggi ya. Dan gue nggak pernah bosan ngikutin Rangers semua untuk tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol yang dianjurkan dari pemerintah. Dan juga jangan lupa siapkan peralatan yang memadai, yang proper ketika kalian beraktivitas di alam biar safety. Kalau episode kemarin, kita bahas satwa yang cantik dan elegan. Nah, kalau episode sekarang, kita akan bahas satwa yang pintar, usil, nggak mau diem, dan DNA-nya paling mirip sama manusia. Jadi betul ya, episode ini kita bahas ape atau kera dan monyet atau monkey. Rangers pasti udah nggak asing lah sama satu-satu ini, karena pasti sering lihat di hutan. Satu ini sering mendekati manusia juga, dan pasti Rangers sering lihat juga di kebun binatang atau lembaga konservasi. Nah, Rangers pasti masih bingung nih, sebenarnya monyet itu yang seperti apa sih? Mana yang disebut monyet? Apakah warnanya abu-abu atau semua primata disebut monyet? Untuk menjawab itu semua, ayo kita bahas di episode kali ini. Kalau ngomongin soal monyet, itu luas banget Rangers. Mereka juga punya banyak spesies dan jenisnya. Pada dasarnya, monyet itu adalah termasuk kelompok mamalia yang termasuk dalam ordo primata. Selain monyet, kelompok lain yang masuk kategori primata itu ada kera seperti orangutan, gorila, babon, ada juga prosimia seperti lemur dan tarsius. Sampai saat ini diperkirakan terdapat 264 jenis monyet yang ada di seluruh dunia. Banyak banget ya. Jadi nggak aneh kalau Rangers nggak hafal jenis-jenis monyet, karena mereka itu banyak banget dan susah dihafalin. Yang pasti kalau yang mirip manusia dibilangnya pasti monyet. Nah, kalau kayak orangutan, oa, siamang, gorila, simpanse itu gimana? Bedanya apa sama monyet? Kalau mereka itu termasuk kategorinya kera. Jadi mulai sekarang Rangers jangan nyebut orangutan itu adalah monyet, tapi mereka adalah keluarga kera. Nah, cara membedakan kera dan monyet itu cukup mudah. Kalau misalkan kera itu nggak punya ekor, kalau misalkan monyet punya ekor. Sampai situ aja dulu cukup untuk cara membedakannya. Selain dari ekor, kita bisa membedakan monyet dan kera dari ukurannya juga. Contohnya, monyet ekor panjang atau bisa disebut beruk, dengan orangutan ukurannya jelas jauh berbeda kan. Untuk monyet ekor panjang sendiri, dia punya rata-rata tinggi sekitar 38 sampai 55 cm aja, dan mempunyai berat badannya 3 sampai 9 kilo. Panjang ekornya tuh bisa mencapai 65 cm, dan itu digunakan untuk bergelantungan di pohon dan menyimbangkan badan dia agar tidak jatuh dari dahan-dahan dan ranting pohon. Untuk persebaran monyet cukup luas nih, tapi mereka biasanya ditemukan di Asia, Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Afrika. Untuk monyet ekor panjang ini, dia hanya ada di Asia Tenggara. Indonesia sendiri memiliki beberapa spesies monyet endemik loh. Ada kekah natuna dari Kepulauan Natuna di Riau, beruk mentawai, dan monyet ekor babi dari Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, dan yaki dari Sulawesi. Dan yang paling terkenal nih, ada bekantan dari Pulau Kalimantan. Namun sangat disayangkan, semua spesies monyet tersebut sekarang keadaannya diambang kepunahan. Jadi Rangers, gue harapin kalian bisa mendukung program konservasi untuk monyet dan kera di Indonesia ya. Rangers bisa nebak gak kira-kira habitat monyet itu ada di mana aja? Jadi umumnya monyet itu hidup di hutan hujan tropis, tapi ada juga yang di gunung dan di savana. Kalau si monyet ekor panjang ini cukup luas habitatnya. Bisa ditemukan di gunung, di pantai,
dan ada juga di perkebunan. Dari cara hidupnya, monyet itu termasuk satwa yang arboreal. Hidupnya dari pohon ke pohon, tapi ada juga yang hidup di tanah atau terestrial seperti babun. Hampir semua monyet itu aktif di siang hari atau diurnal. Jadi kalau Rangers camping malam-malam, tenang aja, kemungkinannya kecil kalian diganggu sama monyet. Untuk urusan makanan, selain buah pisang, sebenarnya monyet bisa makan apa aja karena mereka termasuk satwa omnivora. Mereka suka makan bunga, buah, kacang, biji-bijian, dedaunan, telur burung, serangga, dan banyak hewan-hewan kecil lainnya. Gak jarang juga tuh monyet merebut makanan dari turis yang datang ke hutan. Nah, kejahilan-kejahilan ini menggambarkan perilaku monyet, khususnya monyet ekor panjang ini. Pada dasarnya, si monyet satu ini adalah satwa yang super penasaran dan ingin tahu. Apapun yang kalian bawa, apapun kalian pegang, pasti dia pengen merebut dan membawanya pergi. Selain itu, mereka mempunyai indera penciuman yang cukup tajam. Jadi kalau kalian membawa makanan, walaupun dalam kantong kresek atau di tas, mereka pasti akan menciumnya. Sebisa mungkin, jangan membawa barang-barang yang menarik perhatian mereka, seperti perhiasan atau barang-barang bersinar lainnya. Di Bali sendiri, kita dilarang untuk membawa kamera ke hutan monyet, karena selain bisa menarik perhatian mereka, monyet pun akan risih dan terganggu ketika difoto yang menggunakan flash. Dan jangan juga ngasih makan ke monyet liar, karena selain mereka akan ketergantungan oleh kita pun bisa dalam keadaan bahaya, karena mereka akan mengeroyok untuk merebut makan dari kita, dan tidak menutup kemungkinan monyet tersebut akan menggigit dan mencakar kalian. Yang paling penting saat ketemu monyet di hutan, kalian tetap tenang, jaga jarak aman, dan jangan menarik perhatian ke mereka. Usahakan jangan terlihat takut dan jangan bikin gerakan tiba-tiba. Mundur secara perlahan jika monyet tersebut terlihat agresif dan akan menyerang atau melindungi teritorialnya. Jika Rangers dalam keadaan sial atau apes, amit-amitnya digigit oleh monyet, sebaiknya luka tersebut langsung dibersihkan oleh sabun dan langsung ke rumah sakit untuk disuntik rabies. Nah, itu dia yang bisa gue sharing tentang monyet dan kera. Tetaplah berhati-hati saat ketemu mereka, jangan sampai kita mengganggu mereka dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biarkan aja mereka berperilaku secara alami di hutan. Yang penting kita tetap jaga jarak aman supaya kita tidak diserang oleh monyet tersebut. Jangan lupa juga untuk Rangers dukung upaya-upaya konservasi untuk monyet dan kera, khususnya yang dilindungi di Indonesia, agar mereka jauh dari kepunahan dan bisa bangkit lagi populasinya. Dan tolak juga berbagai macam eksploitasi terhadap monyet. Sekian untuk episode kali ini. Semoga sharing gue bermanfaat buat Rangers semua. Sampai jumpa di episode Animals Out There selanjutnya. Bye-bye.